Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggila Ilmafira dan nomor NIM 1262052139193. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya, yaitu 1. Ajlisin Nurfarida 1262052111001. 2. Dea Naili Saada 1262052121154. 3. Herna Purbasari 1262052121160. Yang keempat, Asrul Mu'an 1262052131996. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan, organisasi, dan birokrasi. A. Pengertian organisasi. Organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu organizer. Kemudian dalam bahasa Inggris yaitu organis, yang berarti membentuk suatu kebulatan dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lainnya. Pengertian organisasi menurut Dimok 1996.2.26, organisasi adalah perpaduan secara sistematika dari bagian-bagian yang saling bergantung atau berkaitan untuk membentuk satu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Secara umum, organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan bersama. Istilah kata organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, yang berarti alat. Pengertian organisasi menurut para ahli. 1. Stephen B. Robin, organisasi adalah salah satu unit sosial yang dikoordinasikan secara sengaja, terdiri dari 2 orang atau lebih yang berfungsi dan berwenang untuk mengerjakan usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Organisasi juga diartikan sebagai kolektivitas orang-orang yang bekerja sama secara sadar dan untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Bitzkampuk. Organisasi adalah suatu sistem yang mempunyai struktur dan perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, dan di dalamnya terdapat orang-orang bekerja dan berhubungan satu sama lain dengan suatu cara yang terkoordinasi, kooperatif, dan dorongan-dorongan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 3. Beach and Reichardt, Bush and Middlewood. Organisasi dapat pula diartikan sebagai suatu perkumpulan atau perhimpunan yang terdiri dari 2 orang atau lebih, punya komitmen bersama dan ikatan formal mencapai tujuan organisasi, dan di dalam perhimpunannya terdapat hubungan antar anggota dan kelompok dan antara pemimpin dan anggota yang dipimpin atau bawahan. Komponen organisasi meliputi 3 hal sebagai berikut, yaitu 1. Tujuan organisasi merupakan motivasi, misi, sasaran, maksud, dan tujuan yang akan dicapai dalam rentang waktu tertentu. Tujuan berdasarkan rentang dan cakupannya dapat dibagi dalam beberapa karakteristik, antara lain tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, tujuan jangka pendek. 2. Struktur organisasi adalah susunan komponen unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan atau koordinasi. Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah, dan penyampaian laporan. 3. Struktur organisasi. Setiap organisasi, baik formal maupun informal, akan menganut suatu sistem yang mengatur bagaimana cara organisasi mencapai tujuannya. Untuk itu, setiap organisasi memiliki peraturan-peraturan yang merefleksikan kepentingan organisasi.
Sistem pada organisasi itu dapat berupa anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus, prosedur, dan peraturan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi organisasi. Fungsi organisasi ada 4 fungsi, yaitu yang perlu diperhatikan dan akan berkaitan dengan manajemen pendidikan, yaitu 1. Planning atau perencanaan. Hal yang berkaitan dengan perencanaan dalam organisasi diantaranya adalah rencana-rencana yang akan disusun oleh pengelola organisasi seperti rencana kerja atau kegiatan serta anggaran yang diperlukan. Teknis pelaksanaannya bisa melalui rapat-rapat seperti A. Rapat kerja atau pengurus organisasi, B. Rapat anggaran, 2. Organizing atau pengaturan. Dalam hal pengaturan, unsur yang perlu diperhatikan dan diwujudkan adalah 1. Struktur organisasi adalah hubungan antar satu dan yang lainnya. 2. Job description yang menjelaskan tugas masing-masing bagian. 3. Bentuk koordinasi, misalnya rapat koordinasi antar bagian, rapat pimpinan antar organisasi, dan lain-lainnya. 3. Accounting atau pelaporan. Pelaporan merupakan unsur wajib yang harus dilakukan untuk menunjukkan sikap dan rasa tanggung jawab dari pengurus kepada anggotanya ataupun kepada struktur yang berada di atasnya. Wujud konkretnya adalah A. Progress report, laporan pengembangan kegiatan, atau B. Laporan pertanggungjawab LPJ kegiatan. 4. Controlling atau pengawasan organisasi ataupun pimpinan organisasi yang tidak boleh terlewatkan adalah melakukan pengawasan terhadap aktivitas organisasi ataupun realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran. Selanjutnya yaitu teori organisasi ada 5, yaitu 1. Teori klasik. Teori ini berasal dari gabungan 2 teori, yaitu pertama teori scientific management yang dikembangkan oleh W. Taylor. Kedua, berasal dari teori birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber 1947. 2. Teori hubungan manusia. Teori ini menekankan pada pentingnya individu dan hubungan sosial dalam kehidupan organisasi. 3. Teori sistem sosial. Teori sistem ini memandang organisasi sebagai kaitan bermacam-macam komponen yang saling tergantung satu sama lain dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, teori politik. Teori ini berhubungan dengan kekuatan, konflik, dan distribusi dari sumber yang langka sebagai pokok permasalahan pada organisasi. Dengan kata lain, mereka memandang organisasi sebagai politik yang hidup, yang berisi suatu variasi kompleks kepentingan individu dan kelompok. 5. Teori simbiolis. Teori ini membayangkan suatu dunia yang berangkat secara signifikan dari aturan-aturan tradisional mengenai pikiran rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Naili Saadah. Saya akan menyampaikan materi poin kedua, yaitu birokrasi. B. Pengertian birokrasi. Secara etimologi, istilah birokrasi berasal dari kata bureau dalam bahasa Perancis yang berarti meja tulis, dan kratos dalam bahasa Yunani yang berarti pemerintahan. Dapat dipahami bahwa birokrasi adalah orang-orang yang bekerja di balik meja tulis kantor. Konsep birokrasi ideal Weber menekankan bagaimana mesin birokrasi itu secara profesional dan rasional dijalankan. Memahami upaya Weber dalam menciptakan konsep tersebut, perlu kiranya kita menghargai logika pendekatan yang digunakan dan pemikiran baru yang dikemukakannya, yang mencerminkan keadaan semasa hidupnya. Pengertian birokrasi menurut para ahli. 1. Bintoro Cokro Amigjojo.
Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan banyak orang. Dengan demikian, sebenarnya tujuan dari adanya birokrasi ialah agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisir. Bagaimana suatu pekerjaan yang banyak jumlahnya harus diselesaikan oleh banyak orang, sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam penyelesaiannya. Itulah yang sebenarnya menjadi tugas birokrasi. 2. Blau dan Mayer. Birokrasi adalah sebagai tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administrasi yang besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis pekerjaan dari banyak orang dalam suatu organisasi. Fungsi birokrasi: 1. Melaksanakan pelayanan publik. 2. Pelaksana pembangunan yang profesional. 3. Perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan. 4. Alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik atau netral. Peran birokrasi: 1. Sejalan dengan tujuan pemerintahan. 2. Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara. 3. Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. 4. Menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, resolusi, dan lain-lain. Karakteristik birokrasi. Menurut Max Weber, karakteristik birokrasi yang ideal adalah sebagai berikut. 1. Kerja yang ketat pada peraturan. 2. Tugas yang bersifat khusus. 3. Diselenggarakan secara resmi. 4. Pengaturannya bersifat hierarki atau dari atas ke bawah. 5. Berorientasi terhadap logika, tersentralistis, taat, dan patuh. 6. Disiplin terstruktur atau sistematis. 7. Tidak pandang bulu. Tujuan birokrasi. Adapun tujuan birokrasi antara lain: 1. Menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan pemerintah. 2. Melaksanakan program dan kegiatan demi mencapai visi dan misi. 3. Memberikan pelayanan pada masyarakat dan melakukan pembangunan yang merata. 4. Berperan sebagai penghubung antar masyarakat dengan pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Aklisi Nur Farida, akan melanjutkan membaca materi mengenai macam-macam organisasi pendidikan. Organisasi adalah suatu kesatuan dalam kelompok sosial pada seseorang yang tergabung dalam wadah tertentu yang memiliki tujuan yang sama. Tujuan ini sendiri diciptakan dan diharapkan dapat membawa suatu dampak yang baik bagi kelompok tersebut. Organisasi dibagi menjadi dua, yakni organisasi di lingkungan sekolah dan organisasi di lingkungan masyarakat. Pertama, organisasi di lingkungan sekolah meliputi organisasi intrasekolah atau OSIS, Pramuka, Palang Merah Indonesia atau PMR, organisasi di dalam kelas, dan koperasi sekolah. Kedua, organisasi di lingkungan masyarakat adalah sekumpulan kelompok yang dibentuk dalam lingkungan sosial kemasyarakatan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi masyarakat lahir dan berkembang dalam lingkungan masyarakat dengan berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, bidang sosial, bidang agama, dan lain sebagainya. Contoh organisasi di lingkungan masyarakat seperti PKK atau Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat, Majelis Taklim atau Pengajian, Karang Taruna, Rukun Tetangga atau RT, dan Rukun Warga atau RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrul Mu'an ingin melanjutkan membaca materi mengenai bentuk birokrasi dalam pendidikan. Pendidikan dalam arti luas adalah segala kegiatan pembelajaran yang berlangsung sepanjang zaman dalam segala situasi kegiatan kehidupan. Pendidikan berlangsung di segala jenis
bentuk, dan tingkat lingkungan hidup yang kemudian mendorong pertumbuhan segala potensi yang ada dalam diri individu. Pada dasarnya, pendidikan adalah wajib bagi siapa saja dan kapan saja dan di mana saja, karena menjadi dewasa, cerdas, dan matang adalah hak asasi manusia pada umumnya. Sedangkan dalam arti sempit adalah seluruh kegiatan belajar yang direncanakan dengan materi terorganisasi dilaksanakan secara terjadwal dalam sistem pengawasan dan diberikan evaluasi berdasarkan pada tujuan yang telah ditentukan. Dalam menjalankan fungsi organisasi, pendidikan tidaklah dapat dipisahkan dengan organisasi. Birokrasi ini hakikatnya adalah salah satu perangkat yang fungsinya untuk memudahkan pelayanan publik. Birokrasi digunakan untuk dapat membantu mempermudah dalam memberikan layanan pendidikan yang pasti akan mempengaruhi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirna Purbasari akan melanjutkan membaca materi mengenai hubungan organisasi dan birokrasi dalam pendidikan. Keberadaan manusia di dunia ini tidak luput dari keanggotaan suatu organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang bergabung di dalam kesatuan kelompok yang sistematis, terstruktur, dan memiliki visi dan tujuan tertentu. Aktivitas orang-orang di sekolah dalam mengelompokkan, menyusun, dan mengatur dalam berbagai pekerjaan yang perlu diselenggarakan untuk mencapai berbagai tujuan pendidikan disebut pengorganisasian. Aktivitas tersebut dilakukan secara tertib dan teratur dalam struktur yang telah ditetapkan oleh mereka yang ada di dalamnya. Jika dikaitkan dengan pendidikan atau organisasi pendidikan adalah tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, dan pengorganisasian pendidikan adalah sebuah proses pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan kependidikan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang diinginkan. Sebagai konsekuensi pendidikan di lembaga dan menjadi umum, maka masyarakat memerlukan kepastian, baik menyangkut standar, legalitas, dan bahkan kualitas. Selain itu, pelaksanaan pendidikan juga memerlukan pengakuan dan bahkan perlindungan. Atas dasar kepentingan tersebut, yaitu standar dan legalitas misalnya, maka bisa jadi seseorang yang sebenarnya memiliki keahlian luar biasa, tetapi karena kelebihannya tidak melewati prosedur formal maka tidak diakui. Baik, itu tadi penjelasan mengenai pengertian organisasi dan birokrasi dalam pendidikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.